Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis, ketika Rasulullah SAW ada di satu majlis, yuhadditsul gom, lagi mengajarkan kepada para sahabatnya. Ja'ahu Arabiyun, datang kepada beliau seorang Arabi, yaitu orang yang hidup ada di daerah terpencil jauh daripada ulama, yang dia kosong daripada ilmu. Waqala mata sa'ah, maka si Arabi berkata, kapan itu kiamat ya Rasulullah? As-sa'ah dikatakan sa'ah, kenapa? Karena kejadiannya hanya sebentar gitu kiamat, tapi kehancuran alam semuanya. As-sa'ah. Mata sa'ah, kapan itu kiamat ya Rasulullah? Famada Rasulullah SAW yuhaddits, Nabi tetap mengajar. Karena sebenarnya memotong pembicaraan itu adalah tidak bagus. Memotong pembicaraan itu tidak baik. Ya, karena itu jangan sampai memotong pembicaraan ketika orang berbicara. Itu adalah satu hal perbuatan yang keliru. Nabi meneruskan, faqala ba'dul qawm, sebagian orang, ada dua pendapat ada situ. Sebagian berkata begini, sami'a magal fakariha magal. Nabi itu mendengarkan apa yang diomongkan, apa yang ditanyakan, tapi Nabi tidak senang dengan pertanyaan itu. Karena itu Nabi tidak ngeladenin. Nabi tidak memperdulikan. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi menyatakan balam yasma', Nabi enggak mendengar itu. Karena itu Rasulullah meneruskan pengajarannya tadi itu. Ya, yang pertama menyatakan Nabi tidak senang dengan pertanyaan itu, karena itu Nabi tidak memperdulikan. Kedua menyatakan enggak, Nabi belum dengar. Kalau enggak ya Nabi SAW perhatian dengan orang yang tanya. Hatta idza qada hadithahu, sampai selesai Nabi dalam pembicaraannya, aina urahu sa'il anis sa'ah, mana aku ingin ketemu dengan orang yang tanya tadi itu dari tentang kiamat. Maka Nabi mengatakan, kamu tadi tanya kiamat kapan? Ya, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang tanya. Ya, idza dhiyatil amanah fantadris sa'ah. Kalau sudah disia-siakan amanat, enggak ada lagi yang amanat, maka tunggu itu kiamat. Artinya udah dekat itu kiamat. Nah, kalau sudah tidak ada lagi amanat, disia-siakan itu amanat, maka tunggu itu kiamat. Kalau kaifa idha'atuha? Maksudnya apa menyanyiakan amanat ya Rasulullah? Kalau idza wussidal amru ila ghairi ahliha. Kalau sudah bukan ahlinya dikasih tugas. Bukan ahlinya disuruh kasih tugas, fantadris sa'ah, ya tunggu sudah saat kehancuran. Kita kasih gambaran. Enggak bisa nyetir, suruh nyetir mobil. Ya tunggu aja nanti kecelakaan. Masuk akal, kan begitu? Enggak bisa ngobati, suruh ngobati. Ya tunggu aja, sakit parah dia. Dia lihat ada apa namanya? Luka, diketok nanti kakinya kau. Tambah dipotong sama dia, enggak bisa ngobati kok. Enggak bisa ngobati. Ini orang misalnya tidak mampu untuk dia tadi itu bertanggung jawab, ya, maka ya tunggu kehancuran. Lah kalau sudah yang suruh imam tadi itu orang yang nggak bisa, tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, ya batal semuanya makmum. Begitulah yang terjadi, semua amanat ini harus diserahkan kepada orang yang tepat. Ya, orang yang tepat. Lah kalau tidak, ya segala orang bahkan berebut. Ya, ini amanat dulu itu dicari orangnya mana yang tepat. Tapi kalau sekarang enggak, rebutan, aku yang paling tepat. Padahal enggak ada yang amanat. Tuh lihat kalau sudah mau pencalonan, seakan-akan aku yang paling tepat menjadi wali kota kah, menjadi bupati kah. Padahal bukan itu. Seharusnya kita ini harus mencari siapa yang paling tepat. Dengan lobbynya, dengan itu dan ini berebut. Mungkin nggak ada yang tepat.
Nah ketika nggak ada yang tepat, nggak boleh amanat diserahkan kepada orang tidak tepat itu. Nggak boleh demikian. Karena itu bahaya sekali ya, untuk masalah amanat ini. Dan kalau sudah tidak ada lagi peduli dengan amanat, yang penting jabatan, yang penting kekayaan, yang penting popularitas, yang penting, nggak ada. Bagaimana ada amanah dengan sebenarnya? Fantadhiris sa'ah, maka tunggu, sudah dekat itu kiamat. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau sudah mendapatkan amanat, nggak bisa makan, nggak bisa tidur sampai diserahkan itu amanat. Misal kamu titip duit, ini nggak bisa tidur, nggak bisa makan, langsung diserahkan itu duit. Hebat jadinya. Itu amanat itu. Nah, kalau sudah diserahkan kepada orang amanat, ya nggak sampai. Zakat nggak sampai. Masya Allah, hancur-hancuran nih amanat. Mimpin haji, ngadakan travel haji, orang nggak bisa haji. Ya hancur, banyak yang batal nantinya. Akhirnya duit untuk untuk dam masuk kantong. Nah kalau sudah demikian, hancur nanti ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza wusidal amanah ila ghairi ahliha fantadhirisa sa'ah. Orang yang cerdas adalah orang yang dia tadi itu menempatkan segala sesuatu pada porsinya dan posisinya. Ya, betul. Kalau ente misalnya sebagai takmir masjid, ya, amanat kamu itu pilih imam yang tepat, pilih khotib yang tepat, pilih orang yang kerja yang tepat. Jangan bagian kebersihan tapi nggak bersih, ganti. Nggak enak, anak ini sudah 20 tahun di sini, 20 tahun ngotori masjid, ente ikut dosa, ganti. Kalau sudah imamnya sudah mulai nggak fasih, ganti. Jangan nunggu mati. Kalau sudah khotibnya sudah suaranya nggak kedengaran, geremeng, ganti. Kalau tidak Anda melaksanakan itu, berarti Anda telah menyerahkan segala sesuatu itu bukan pada orang yang tepat, dan itulah namanya idha'atul amanah. Itu namanya idha'atul amanah. Ini ada di pondok misalnya, gurunya tadi itu misalnya nggak enak kalau mengajar, nggak memahamkan kepada murid, ganti. Ganti. Atau misalnya main-main dalam mengajar misalnya, ganti. Kalau tidak, kamu tadi itu sudah idha'atul amanah. Anak-anak itu diserahkan, itu adalah sebagai amanat. Gaji itu diberikan, itu sebagai amanat. Lah kalau yang mengerjakan bukan orang tepat, berarti sudah idha'atul amanah, berarti dia menyanyiakan amanat. Begitu juga misalnya jadi wali kota atau bupati, hati lihat tuh, ini bagian sosial itu dan ini biasa, itu ada yang dipakai, itu tidak benar, itu idha'atul amanah. Lah kalau sudah begitu orang tidak menghargai itu amanat, tidak menjalankan sesuai dengan porsinya atau menempatkan orang tadi itu tidak pada posisinya, fantadhiris sa'ah, tunggu sudah saatnya kehancuran itu. Ya, jadi tanda kiamat yang paling dekat adalah kalau sudah tidak ada amanat lagi. Tidak ada amanat lagi, atau memberikan amanat bukan kepada orang yang amanat. Bahkan di akhir zaman yukhawwan al-mu'taman wa yusaddaq al-kadhib. Orang yang bohong, dia tadi itu dijujur-jujurkan. Orang yang amanat dituduh pengkhianat. Orang yang jujur dituduh pembohong. Orang yang amanat dituduh pengkhianat. Gimana caranya? Ada kompromi, ada koalisi. Gimana caranya? Orang yang jujur ini diisukan bahwa dia adalah seorang yang bohong, hoak misalnya. Orang yang amanat gimana caranya? Disebarkan, digosipkan sebagai pengkhianat. Hebat, dengan lewat media, dengan lewat yang lainnya itu dan ini. Kalau sudah begitu,
yang berkomentar nanti orang-orang yang sepele, bukan orang yang ahli. Nah, bukan orang yang ahli, bukan orang yang cerdas yang komentar. Tapi yang berkomentar adalah orang-orang yang hina. Sufaha'il gom. Yang berkomentar, ini tidak boleh nih. Bukan gini ajarannya. Bukan gini seharusnya. Karena ini orang pantasnya jadi tukang parkir. Ditanyai tentang hukum. Ini orang pantasnya dia tadi itu tukang ngepel. Ditanyai tentang keputusan. Orang-orang yang remeh yang akan berkomentar. Lah kalau sudah begitu, kelas. Itu adalah akhirul zaman sudah. Itu adalah akhirul zaman. Yang dipasang bukan al-hakim alladzi yahkum bil adl. Bukan penengah atau orang yang memutuskan dengan akal, dengan keadilan, tidak. Tetapi dibayar. Inti ngomong gini, tak kasih sekian. Inti jawab gini, tak kasih sekian. Inti tolak begini, tak kasih sekian. Lah kalau sudah begitu, fantadri sa'ah, tunggu kehancuran. Boleh kehancuran masjid itu kalau dia takmirnya, boleh kehancuran negeri itu kalau itu dia pemimpinnya, boleh kehancuran organisasi itu kalau itu adalah satu organisasi, segala kehancuran. Dan yang kalau sudah semuanya begitu, kehancuran alam ini semuanya sudah akan dekat. Fantadri sa'ah, mudah-mudahan insyaallah tetap ada orang yang amanat ya. Nah, yang bisa kita ikuti bimbingannya, ucapannya, fatwanya, dan mudah-mudahan insyaallah tetap kita menjadi orang selamat dunia akhirat. Itu amrun yungkar wala yustangkar. Memang ya wajib kita ingkari, tapi nggak bisa kita hindari. Kenapa? Nabi sudah menyatakan akan terjadi di akhir zaman, itu sudah penyelewengan amanat akan terjadi. Ya, moro-moro fiktif loh. Ini sudah sekian triliun kita biayai, lah kok nggak ada apa-apa? Fiktif kenapa? Lah kenapa nanti pasang orang nggak amanat? Ya, sudah kami biayai kok, tapi kok nggak ada pelaksanaan? Ya kamu masangnya dulu, orangnya dulu yang tepat, Wan. Kalau orangnya sudah tepat, baru dikasih. Ya, dokternya dulu, baru obatnya, suntiknya. Wah ini obatnya sudah ada, wes, ayo obatnya. Segala orang disuntik apa? Ya, akhirnya yang kencing manis kasih dipikir liver, kasih obat gula, ya mati. Ya karena itu hati-hati di dalam menjalankan amanat. Sebelum melaksanakan, pilih orang yang tepat untuk melaksanakan dengan tepat. Maka itulah orang yang bagus, itulah orang yang baik, itulah si ugol, itulah orang yang cerdas. Bukan berarti wis mari yang loh, tapi sudah saya biayai. Menurut prosedural bener ini. Prosedural tapi orangnya nggak bener, ya nggak penting, nggak tepat gitu loh. Cari supir yang bagus dulu, baru berangkat. Ya yang penting kita isi bensin, kemudian ada kunci, ada BPKB, saya serahkan. Kan sudah selesai berarti tugas saya. Kamu juga diperintahkan nyari supir yang benar. Kenapa? Penumpangnya ini nanti akhirnya jadi korban gara-gara supir tadi itu. Itu lebih fatal daripada yang lainnya. Karena itu semuanya hati-hati. Seorang kiai cari pengurus-pengurus yang benar. Seorang takmir masjid cari pengurus yang benar. Seorang pejabat cari itu bawahan yang benar dulu. Jangan nanti yang penting duitnya turun dulu, mari ngono segala orang yang suruh ngatur entek, nggak jadi apa-apa. Ya, nggak jadi apa-apa itu semuanya nanti. Ya, kenapa? Karena penjalan amanatnya yang tidak tepat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'ari makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة تقفنا بس تقف في الوسط بعدين بكرة تكمل عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفكر مما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أطفئ ولم نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. فاتح رسول الله محمد عبد الله سلمة الله وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله من أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ثم جل الله من شمس الأعظم الفقير المقدم من شهاداتنا وعلى الغير ما ياخذ محمد بن الدويل من قدم ورحمة السقاف وبكر السكران من على الشيخ قد بن عبد الله السلام والمفاخ قد بن أفاس عمر بن عبد الرحمن الشيخ قد بن شاب حتى ربنا شاب قد الجيلاني ثم إلى الحجة إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن سليمان البخاري ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن هادي السقاف وأولياء إصلاح البلدة خصوصا علي بن السقاف بن جعفر بن السقاف والسيد بن السقاف ومن حضر بني سابقا ولاحقا والدينا وعليكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين اللهم بارك بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله رزقنا وإياكم كما المحبة والمتابعة لسيدنا محمد ظاهر وباطن ويجعلنا قرة عين يا رب يحبنا حبيبنا محمد ويحب حبيبنا محمد إلينا وأن الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا ويرحمنا ولا تعذبنا وينصر الإسلام والمسلمين ويهدينا ويجمعين ويكفينا من شر ما أصاب في النافع علينا وعليهم والإسلام والإيمان وحين عليهم وتوفنا وعليهم بعد أمور طيب في والعافية وعلى هدي يكون صالحا ونسلم الآباء والآباء الصالحون وما نوى صاحب الوقت بذي ساعة مناسبة وإنما قصد قصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.